Baik, akan saya mulai Forum Komunikasi Tertutup 2021 pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Henry. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu lagi walaupun masih daring. Tapi kali ini kita akan lebih intens pada memformulasikan permasalahan-permasalahan di jurusan yang melibat yang di mana interaksi kita selama ini memang sedikit terganggu. Mungkin itu sambutan saya, dan yang paling utama adalah diskusi kita hari ini. Terima kasih mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya akan disampaikan sambutan oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Pendidikan 2021, Muhammad Abdul Faiz Nabila. Untuk tempat dan waktu saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Pendidikan berharap dengan adanya forum komunikasi tertutup ini dapat membuka keterbukaan antara kita selaku mahasiswa dengan Bapak dan Ibu dosen semua. Harapan saya dengan adanya forum ini sudah tidak ada lagi aspirasi-aspirasi yang tidak ditutupi ataupun aspirasi-aspirasi yang tidak tersampaikan maupun aspirasi-aspirasi yang dibatasi baik oleh himpunan maupun oleh jurusan teknologi pendidikan. Harapan saya juga dengan adanya forum komunikasi ini, teknologi pendidikan dapat lebih baik ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan lanjut ke sambutan oleh Ketua Pelaksana Forum Komunikasi 2021, yaitu Mas Iqbal Hasiki. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Fadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di forum tertutup kali ini semua aspirasi bisa tersampaikan dengan jelas dan juga dengan baik. Terus juga semoga ada tindak lanjut dari aspirasi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Semoga juga forum ini berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan apapun. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi dulu itu pernah ya sama jurusan di-share sama staf jurusan di-share informasi tentang program Permata Sakti, itu semacam program belajar di kampus luar. Karena pas itu baru beberapa bulan sejak pandemi dan kita bisa milih dikasih kesempatan buat milih jurusan dan universitas dan mata kuliah sih lebih tepatnya. Jadi ngambil SKS di kampus luar tuh di program Permata Sakti. Nah, pas itu kejadiannya sama staff di-share di grup yang komunikasi dengan angkatan kami. Terus itu disuruh tuh siapa yang mau daftar, setor listnya ke saya gitu kan, sama staff. Terus kita udah store nih, kita kan sambil diskusi lah sebagian mahasiswa ini. Setelah kita setor, katanya kan mau diuruskan gitu. Nah, jadi kita pikir ya kita tunggu kabarnya lah gitu. Kita tunggu kabarnya. Entah katanya bakal ada seleksi dulu gitu dari pihak universitasnya. Apakah bisa lolos apa enggaknya. Itu kita nggak dikasih informasi lebih lanjut. Jadi gimana ya? Intinya kita tuh menunggu informasi itu. Terus nggak dikasih updatean tuh tentang pendaftaran kalian ini diterima atau enggak, atau kalian harus seleksi di mana gitu kan. Jadi cuma di-share informasi, disuruh setor mau masuk mana, terus habis itu kita nggak dikasih tahu apa-apa lebih lanjut. Sampai kita juga nggak nanya-nanya kan, karena memang sih kita pasif banget, dan saya juga ngerasa harusnya saya bertanya juga pada saat itu. Terus tiba-tiba saya lihat nih teman saya dari kampus lain, dia tuh ikut program itu, sudah berjalan programnya, dia sudah kelas online di universitas lain gitu kan. Terus saya tanya ke dia, ternyata udah sejak kapan udah terpilih, terus udah dimulai gitu. Jadi kayaknya dari pihak jurusan itu nggak di follow up.
di follow up ke kita, selanjutnya perlu ngapain gitu. Nah, waktu itu kan saya nanya juga nih ke teman yang lain yang sama-sama daftar, yang sama-sama milih kan. Kamu ada dapat informasi nggak tentang lolos? Barangkali kan saya yang nggak lolos, dia lolos dapat gitu kan. Ternyata nggak ada dikasih informasi sama sekali gitu. Jadi sama pihak jurusan kayaknya nggak ditindaklanjuti lagi mungkin, atau mungkin ditindaklanjuti tapi kita nggak dikabarin update-nya itu gimana gitu. Di UM itu ada 2 proyek, satunya MBKM, satunya Permata Sakti ya. Ada 2 itu. Nah, yang Permata Sakti itu ternyata di UM ada kebijakan bahwasannya kita yang A ini akan kerepotan, harus mencari ke A pula. Padahal di jurusan yang sama, di tempat lain seperti UNESA, di Makassar dan sebagainya itu akreditasinya B. Jadi ada 2 permasalahan kita. Kalau seandainya kita itu akreditasinya lebih rendah, itu lebih mudah mencari perguruan tinggi. Tapi kalau yang akreditasi kita sudah tinggi, itu malah kesulitan mencari perguruan tinggi. Jadi minimal yang dituju itu ya minimal akreditasinya misal UI, kayak misal UGM dan sebagainya. Informasi itu datangnya dari kemahasiswaan. Nah, itu yang saya juga belum dikabari ya, apakah diterima atau tidak, itu saya tidak dikabari. Sehingga saya juga bingung mau ngabari apa gitu ya, enggak ada yang disampaikan ke kami. Yang kedua, katanya itu sudah secara online. Saya juga menanyakan apakah itu secara online. Ya, katanya begitu ya. Saya nggak tahu kalau ternyata Mbak Nadia ternyata belum dikabari. Wah, ya sudah. Ya, saya aja enggak dikabari. Maksudnya pihak jurusan enggak dikabari, ya mungkin inilah kesalahan saya tidak segera mengkonfirmasi. Insya Allah dalam waktu ke depan ya, jika teman-teman nanti mengikuti program itu, kita akan note bersama, kita akan catat bersama, kita kawal. Nah, saya mohon gitu ya, saya mohon jika terjadi permasalahan mungkin segera melaporkan seperti yang tadi. Semisal nih kita sebagai mahasiswa TEP gitu, ada semacam inovasi, semacam startup di bidang media pembelajaran nih semisal. Nah, sebenarnya di UM ini kan ada, sebenarnya di UM ini kan ada DLI, ada badan startupnya seperti itu. Cuman untuk masuk ke bidang startup, ke inkubasi startup UM itu, kita kan kalau aku bilang nggak bisa langsung ke sananya gitu, pasti butuh proses dan lain sebagainya. Nah, di jurusan ini, jujur saya bingung harus bilang ke siapa gitu untuk istilahnya berdiskusi seputar ini gitu. Gimana caranya agar startup kami ini bisa sampai ke DLI, bagaimana startup kami ini bisa disupport sama jurusan gitu. Itu mungkin teman saya ada tambahkan. Terima kasih moderator. Terima kasih atas jadi tambahan dari saya itu, jadi masalah yang DLI itu tadi itu pernah sampai menghubungi pihak sananya juga, tapi setelah itu dari pihak DLI-nya itu menghubungi ke pihak jurusan TEP gitulah. Nah, terus habis itu ada dibuatkan grup di WA. Jadi habis dibuatkan grup di WA, terus itu tidak ada kayak informasi selanjutnya ini harus ngapain. Tapi itu pernah saya tanya itu harusnya ada kayak batch selanjutnya untuk inkubator gitu loh. Baik, ini sangat baik sekali. Terima kasih. Informasi ini sangat saya apresiasi. Yang pertama, kayaknya kita harus menentukan dulu lapornya ke siapa. Kalau ingin difasilitasi jurusan memang lebih baik gitu ya, lebih baik diungkapkan ke kami. Karena kami yang tahu di jurusan ini harus bagaimana. Kalau nanti tidak disampaikan ke kami, bagaimana saya tahu? Termasuk di DLI juga sama, Disruptive Learning Innovation, itu di sana memang ada saya, ada Pak Eka, ada Bulva ya di sana. Cuman saya tidak membidangi yang startup. Nah, yang paling yang sudah kami lakukan kemarin itu adalah kami memfasilitasi sekelompok mahasiswa yang telah memiliki kemampuan khusus gitu ya,
dan mau datang ke kami dan menyampaikannya kepada jurusan, dalam ini ke saya, ke Mas Moko, ke Pak Eka. Kemudian kami mencoba membuat sebuah proyek yang itu sudah diterima oleh Kementerian Pendidikan, yaitu buku bersuara. Itu sudah masuk ke sana dan sebagainya, kita mencari programmer dan sebagainya, ternyata sekelompok orang itu kan pas banget. Nah, sebenarnya tidak ada masalah ya di jurusan, banyak sekali yang kemarin tuh inovasi digital modul ya, IDM gitu ya. Nah, Innovation Digital Modul itu juga membutuhkan mahasiswa yang memiliki kemampuan seperti itu. Dan yang kedua, saya pengennya mahasiswa di dalam creativity itu artinya bisa berkumpul di sana, mayoritas kemampuan itu terkumpul di sana, sehingga kami kalau ngontak itu ada orangnya gitu loh, maksudnya. Kalau saya ngontak lain enggak ada, gimana saya? Jadi mohon kerjasamanya juga agar agak lebih terbuka, kita semua jangan menjaga jarak ya, kayak bis kota gitu ya. Kami itu seneng kalau mahasiswa, Pak saya punya usul ini, mbak seneng sekali. Nanti difasilitasi siap, itu internet siap, nah itu ya, tidak ada masalah. Buktinya loh, yang menjaga lab itu loh bukan kami, yang menjaga lab itu kan teman-teman ya, karena kita pandemi aja agak sepi. Yang termasuk radio dan sebagainya itu yang menjaga kan mahasiswa, ada pengurusnya loh itu. Artinya apa? Artinya mahasiswa yang punya keinginan, mohon sekali lagi disampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin yang saya sampaikan hampir sama dengan Yunus Bagus. Saya ingin menyampaikan tentang koordinasi tugas semester ini, yaitu tugas-tugas besar yang terlalu banyak. Berhubung kami angkatan 2020 sejak awal itu masih online ya, sedangkan beberapa chat kami jarang dibalas dan dibaca, sehingga tidak menemukan kejelasan terkait instruksi tugas tersebut. Dan alma mater pun kami juga belum mendapat kejelasan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, baik. Tadi ada 2 pertanyaan tadi, atau juga usulan, juga kritik dan seterusnya. Untuk tugas yang dirasa mungkin ada sebagian mahasiswa merasa terlalu banyak. Itu memang untuk mata kuliah tertentu. Dan semua mata kuliah itu dulu dikenal namanya otonomi pengajarnya atau dosen pengampunya. Nah, kurikulum yang dirancang itu sudah ada, tetapi implementasinya berupa rencana perkuliahan semester, tugas-tugas yang harus dikumpulkan, penilaiannya dan seterusnya, itu memang di area otonomi para dosen itu. Kemudian yang ada pertanyaan teknis tadi tentang jaket atau jas alma mater. Nah, nanti insya Allah itu memang area atau coverage-nya universitas akan kami tanyakan ya melalui Bapak Koordinator Tata Usaha. Nah, jadi biasanya beliau yang tahu jalurnya, nanti UM akan pengadaannya sampai kapan, pemberiannya bagaimana, terus teknisnya, karena kan sekarang masa daring, apakah jaketnya dikirim online? Nggak bisa ya. Maksudnya nanti apakah ada hal tertentu, jadwal tertentu untuk pengambilan ketika Agustus atau bagaimana, nanti coba saya sendiri terus terang belum tahu juga. Nanti akan insya Allah setelah ini saya tanyakan langsung ke Bapak Koordinator Kemahasiswaan di bagian tata usaha fakultas. Kemudian untuk beberapa yang misalnya harus terpaksa daluring, itu juga mengikuti edaran rektor, masih boleh tetapi terbatas dengan protokol kesehatan ketat. Seperti kita ketahui di fakultas lain ada ya, taruhlah tetangga kita fakultas teknik itu ada yang luring juga, karena katanya tidak bisa untuk daring praktek. Nah, itu dengan protokol kesehatan ketat dan jadwal yang ketat juga. Tuh. Kemudian untuk kuliah daring, semua dosen sesuai edaran rektor memang diwajibkan melalui Sipejar, itu moda utamanya. Ya, jadi, tetapi tentu ada 1-2 Bapak Ibu dosen yang mungkin ya
ditambahkan di Google Meet, ditambahkan di Zoom, menambahkan fitur tertentu misalnya. Nah, monggo saja, tetapi memang moda utamanya yang resmi di UM itu Sipet Jahar, gitu ya. Mudah-mudahan Sipet Jahar kita berdoa lancar terus ya. Kita berdoa mumpung puasa, gitu ya. Tuh. Kemudian metode perkuliahan juga begitu. Secara teoretik metode mata kuliah itu mengikuti karakteristik mata kuliah. Kalau mata kuliahnya misalnya psikologi pendidikan, mata kuliah filsafat ilmu, tentu banyak diskusi verbal sama presentasi, membaca, menjelajah pustaka. Tetapi ketika mata kuliah ada aspek prakteknya, tentu metodenya lebih beragam ya. Nah, di situ kan ada mata kuliah kita yang misalnya pengembangan media video. Ya, tentu saja aspek praktikalnya lebih banyak. Nah, karena daring, nanti para pengajarnya yang merekayasa, mengatur biar kompetensi video itu tetap meskipun daring tetap dimiliki ya, didapatkan gitu ya. Saya sedikit ada mengganjal di bab terakhir. Mungkin itu bisa disebut privilege bagi yang lagi di Malang atau yang domisili di Malang. Tetapi bagi teman-teman yang di Jakarta atau yang dimanapun yang di luar Malang, itu bagi saya bisa disebut sebuah keadilan. Mungkin hal-hal seperti ini bisa disikapi dengan kebijaksanaan yang bisa diambil agar tidak ada tendensi apapun di setiap anggota gitu loh, setiap anggota angkatan atau mungkin di setiap teman di circle pertemanan gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi pijakan untuk ambil kebijakan yang lebih baik lagi. Ya betul. Jadi memang tadi sudah saya sampaikan juga ada mata kuliah yang kebetulan saya ikut di situ. Saya juga merasa teman-teman yang di Malang sih masih bisa ya nutut ketemu meskipun kita kan daring resminya. Tetapi yang luar Malang kan ya bahasa sederhananya kan kasihan, nggak bisa kan, mereka juga pengen ketemu kan gitu. Makanya kalau saya pribadi saya fasilitasi dengan cara online, meskipun harus menandatangani dokumen pun dengan cara online, scanning tanda tangan dan sebagainya. Sepanjang itu memungkinkan dan sama-sama disetujui ya, konsensus begitu, saya kira. Dan tetapi kan pola pikir atau hal teknis yang saya lakukan ini belum tentu juga sama pada mata kuliah lain gitu. Nah, itu yang sehingga perlu koordinasi di tingkat jurusan. Nah, nanti biar Bapak Ketua Jurusan yang menginisiatif itu, kemudian mengkoordinasikan itu. Jadi itu sangat saya pahami. Jadi kalau kita pandemi daring resmi, terus ternyata ada yang luring, sementara teman-teman ada yang jauh dari Malang. Nah, itu kan secara empatikal, secara psikik itu ada yang berbeda gitu ya. Nah, itu yang kalau saya pribadi itu yang saya pikirin di situ. Oke, jadi tapi nanti sudah saya sampaikan, saya bicarakan lagi dengan Pak Henry ya, nanti biar ada kebijakan khusus atau bagaimana sehingga hal-hal seperti itu bisa di efek tidak enaknya bisa diminimalisir. Saya juga merasa teman-teman yang di Malang sih masih bisa ya nutut ketemu meskipun kita kan daring resminya. Tetapi yang luar Malang kan ya bahasa sederhananya kan kasihan, nggak bisa kan, mereka juga pengen ketemu kan gitu. Makanya kalau saya pribadi saya fasilitasi dengan cara online, meskipun harus menandatangani dokumen pun dengan cara online, scanning tanda tangan dan sebagainya. Sepanjang itu memungkinkan dan sama-sama disetujui ya, konsensus begitu, saya kira. Dan tetapi kan pola pikir atau hal teknis yang saya lakukan ini belum tentu juga sama pada mata kuliah lain gitu. Nah, itu yang sehingga perlu koordinasi di tingkat jurusan. Nah, nanti biar Bapak Ketua Jurusan yang
menginisiatif itu, kemudian mengkoordinasikan itu. Jadi itu sangat saya pahami. Jadi kalau kita pandemi daring resmi, terus ternyata ada yang luring, sementara teman-teman ada yang jauh dari Malang. Nah itu kan secara empatikal, secara psikik itu ada yang berbeda gitu ya. Nah itu yang kalau saya pribadi itu yang saya pikirin di situ. Oke, jadi tapi nanti sudah saya sampaikan, saya bicarakan lagi dengan Pak Henry ya, nanti biar ada kebijakan khusus atau bagaimana sehingga hal-hal seperti itu bisa di efek tidak enaknya bisa diminimalisir.